Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di SDMT TV Channel. Kali ini kita akan belajar tentang materi gaya dan gerak bagian kedua. Nah anak-anak, apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perubahan tempat atau posisi benda. Gerak biasa dipengaruhi oleh gaya yang diterima. Gaya yang dapat mempengaruhi gerak misalnya adalah gaya otot, gaya pegas, dan gaya mesin. Macam-macam gerak dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah gerak menggelinding. Gerak menggelinding merupakan gerak berputar sambil berpindah tempat. Contohnya adalah ketika kita sedang bermain bola sepak. Kita menggelindingkan bola menuju ke tempat sasaran. Yang kedua adalah gerak jatuh. Gerak jatuh adalah gerak dari ketinggian tertentu menuju ke bawah. Gerak jatuh terjadi karena adanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Contoh dari gerak jatuh adalah buah apel yang jatuh dari pohon, dan juga ketika seorang penerjun parasut yang jatuh dari pesawat menuju ke sasaran yang ada di bawah. Macam gerak yang ketiga adalah gerak memantul. Gerak memantul merupakan gerak balik akibat membentur suatu benda. Benda yang dapat memantul biasanya memiliki sifat lentur dan elastis. Contoh dari gerak memantul adalah ketika kita bermain bola basket. Kita memantulkan bola di lantai. Selanjutnya ada gerak berputar. Gerak berputar adalah gerak yang berbentuk melingkar dan berpusat pada titik tengah. Contoh dari gerak berputar adalah adanya kincir angin, lalu kipas angin, dan juga gerak dari roda seorang pesepeda. Gerak yang kelima adalah gerak mengalir. Gerak mengalir merupakan gerak benda cair dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya adalah air terjun. Air terjun mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Gerak suatu benda dipengaruhi oleh yang pertama, bobot benda atau berat benda. Benda yang lebih berat lebih sulit untuk digerakkan daripada benda yang ringan. Berat benda juga mempengaruhi gerak jatuh benda. Semakin berat benda, maka akan jatuh lebih cepat. Yang kedua, dipengaruhi oleh bentuk benda. Benda yang mulus dan tak bersudut lebih mudah bergerak dibandingkan benda yang bersudut. Bentuk benda juga mempengaruhi gerak jatuh benda. Benda yang berbentuk helaian akan jatuh lebih lambat. Selanjutnya, gerak suatu benda juga dipengaruhi oleh ukuran benda. Benda yang berukuran lebih kecil akan bergerak lebih cepat dibandingkan benda yang berukuran lebih besar. Dan yang keempat dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda atau lintasan. Semakin kasar permukaan suatu bidang, maka akan semakin lambat gerak benda yang melaluinya. Jadi, permukaan yang licin memudahkan benda untuk bergerak. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ingat ya, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya itu dapat menyebabkan pertama, benda bergerak. Kedua, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang ketiga, gaya dapat menghentikan gerak benda. Hubungan antara gaya gesek dan gerak benda. Gaya gesek terjadi akibat pergerakan benda-benda yang bersentuhan dengan arah berlawanan. Jika gaya gesek besar, maka gerak benda menjadi terhambat. Dan jika gaya gesek kecil, maka gerak benda menjadi lebih mudah bergerak. Ini adalah gambar perbedaan dari lintasan yang berbeda. Yang atas lintasannya dari kaca, dan yang bawah lintasannya dari kayu triplek. Ketika ada balok kayu yang ditarik, maka yang terjadi adalah balok kayu akan lebih cepat bergerak pada permukaan kaca, dan balok kayu akan lebih lambat bergerak pada permukaan triplek.
Jadi, gaya gesek lebih besar pada lintasan triplek dan gaya gesek lebih kecil pada lintasan kaca. Hubungan antara gaya gravitasi bumi dan gerak benda. Gaya gravitasi menyebabkan semua benda jatuh ke bawah. Besar pengaruh gaya gravitasi bumi terhadap benda tergantung pada jarak benda dari pusat bumi. Semakin jauh letak suatu benda dari pusat bumi, maka pengaruh gaya gravitasi bumi akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin dekat letak suatu benda dengan pusat bumi, maka pengaruh gaya gravitasi bumi semakin besar. Benda ringan akan jatuh secepat benda berat kecuali diperlambat oleh udara. Nah, itu tadi materi gerak kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.